Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan smartphone sebagai webcam di laptop kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan webcam untuk laptop kita menggunakan smartphone? Sedangkan biasanya kita telah memiliki webcam untuk laptop kita. Seperti ini. Kalau kita lihat webcam kita kualitasnya cukup rendah untuk beberapa laptop, maka kita membutuhkan smartphone ataupun kamera yang memiliki kualitas lebih baik. Kalau mau kita menggunakan misalnya untuk membuat tutorial dengan menggunakan OBS, atau misalnya mau dipakai sebagai kamera atau webcam ketika sedang menggunakan aplikasi meeting Zoom misalnya, atau Jitsi. Mari kita lihat bagaimana tutorial penggunaan smartphone sebagai webcam di PC kita. Pertama, kita harus memiliki smartphone tentunya. Smartphone ini misalnya saya menggunakan smartphone dengan basis Android. Karena kita menggunakan Android, maka kita ada namanya Play Store. Kita akan menginstal software untuk menjembatani smartphone kita sebagai webcam untuk laptop. Langkah pertama adalah kita install dulu aplikasi DroidCam. Ya, DroidCam ini dapat kita unduh dalam Play Store dan dapat kita install di ponsel Android kita. Ya. Kita cari di sini adalah DroidCam. Ya, di sini ada DroidCam Wireless Webcam. Ya, dari Dev47 apps ini. Oke, setelah ketemu, kita akan install dengan cara klik install ini. Kita accept karena DroidCam membutuhkan akses ke foto, kamera, mikrofon, dan WiFi connection. Kita accept. Ya, kita tunggu sampai instalasi ini selesai. Ini proses instalasi. Kita tunggu. Ya, instalasi sudah selesai. Maka kita dapat membuka DroidCam ini dengan cara open. Ya, di sini ada bawah. Kita klik tombol next. Nah, di sini kita akan bisa menggunakan smartphone ini sebagai webcam, misalnya kalau kita mau chatting untuk menggunakan Skype tadi, atau kita mau meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom, atau kita mau menggunakan smartphone kita sebagai webcam dengan kualitas yang baik untuk membuat video tutorial seperti yang pernah saya lakukan dengan menggunakan Open Broadcaster software. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa ketika kita mengkoneksikan webcam smartphone kita ke PC, kita dapat menggunakan jaringan wireless, atau dengan menggunakan kabel USB. Kalau kita code it, di sini kita memiliki IP address. Kalau kita mau menjalankan atau lihat dari webcam kita melalui browser, atau kalau kita misalnya mau menggunakan USB, kita dapat settingnya. Ya, kita dapat melakukan akses kepada smartphone sebagai webcam kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan browser. Tetapi, kalau kita menggunakan browser ini, tentu kita tidak dapat menggunakannya, belum dapat menggunakannya untuk misalnya aplikasi Skype untuk chatting, atau
Zoom untuk meeting misalnya, atau OBS. Sehingga kita nanti harus menginstall Droid Cam Client di laptop kita. Ini cara mengakses untuk ke web browser kita. Kalau kita akses ke misalnya pakai Firefox, kita tuliskan sesuai dengan alamat IP yang ada dalam akses kita. Syaratnya adalah kita harus terhubung ke akses point yang sama dengan HP kita. Kita akan coba misalnya di sinilah 192.168.123.4747. Kalau kita menggunakan browser, misalnya saya menggunakan Firefox seperti ini, maka kita akan menuliskan alamat IP dari smartphone kita yang dipakai sebagai webcam. Kita akan coba 192.168.123.4747. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari smartphone kita. Jadi kamera dari smartphone kita. Ini kebetulan kita setting dari kamera depannya. Ya, kita setting dari kamera depannya. Misalnya kalau kita ingin setting untuk kamera belakang, kita harus stop dulu. Ya, kita stop. Kemudian kita coba untuk setting. Kemudian di sini ada kamera. Nah, kita bisa menggunakan kamera belakang yang tentunya memiliki kualitas lebih baik. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa mengatur portnya. Tadi port untuk defaultnya adalah 4747. Kita coba ganti aja menjadi misalnya ini antara 2000 sampai 6000. Misalnya 3652 misalnya. 3652 ini akan kita pakai. Jadi nanti kita kembali ke sini. Nah, kita sudah akan memiliki IP dan port yang berbeda. Kita akan coba untuk akses lagi di browser kita dengan port yang baru adalah 3652. Oke. Nah, ini adalah kamera belakangnya dari HP saya. Di sana tampak ya, itu seperti itu. Oke. Itu lebih bagus kualitasnya, resolusinya lebih bagus seperti itu. Kalau kita hanya akan mengambil videonya, kita akan cukup mengetikkan di sini dengan /video. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin mengakses smartphone kita sebagai webcam agar bisa dapat dipakai sebagai kamera untuk Zoom meeting misalnya, atau Skype, atau kita pakai untuk Open Broadcaster software. Langkah pertama kita harus menginstall Droid Cam Client di laptop kita. Droid Cam Client dapat dipakai untuk Windows, dapat lokal dipakai untuk Linux. Kita akan mencoba untuk instalasi Droid Cam Client ini di Windows. Kita akan coba membuka browser. Ya, kita klikkan saja Droid Cam sini. Nah, di sini ada link dev47apps.com. dev47apps.com. Ini adalah situs resmi dari Droid Cam. Kalau kita masuk ke sana, ya, di sini kita dapat menggunakan Droid Cam Wireless Webcam ini ya untuk Windows dan untuk Linux saja. Ya, sedangkan untuk Mac OS belum didukung oleh Droid Cam ini. Kita akan mencoba untuk install. Di sana kita ada Windows Client untuk kita unduh. Ya, kita unduh. Di sini kita disuguhi oleh halaman untuk mengunduh dari Droid Cam Client versi 6.0.1 untuk operating system Windows.
Ya, kita simpan di sini pada master folder yang telah kita tentukan. Pada file instalasi DroidCamp ini, coba kita akan install. Ya, kita run as administrator. Kemudian kita klik yes. Ini sudah install, tapi kita akan coba update yes. Ini sudah selesai, kita klik finish. Maka aplikasi dari DroidCamp sudah terinstall di Windows kita. Kita coba buka. Kita klik. Ya. Ini DroidCamp client. Nah, di sini ini adalah tampilan dari DroidCamp client, di mana kita dapat kontak, dapat mengkoneksikan menggunakan WiFi LAN, menggunakan USB, atau kita meng-create WiFi server di sini. Tadi kita sudah menginputkan dari port di DroidCamp kita itu adalah 3652. Maka kita tuliskan di sini 3652. Pada saat akan mengkoneksikan smartphone kita ke DroidCamp client di Windows misalnya, kita harus memastikan bahwa koneksi komputer kita, koneksi smartphone kita ke komputer maksudnya, itu disarankan menggunakan PTP, point to point, bukan media device. Kita klik di sini. Ya, kita coba jalankan lagi dari DroidCamp ini. Ya, kita jalankan lagi. Kemudian kita coba akan mengkoneksikan smartphone ini ke klien dari DroidCamp. Kita akan mencoba untuk mengkoneksikan antara smartphone kita ke laptop. Kita buka DroidCamp-nya. Ya, kita buka. Kemudian kita start. Pastikan bahwa smartphone kita telah terhubung ke laptop kita atau PC kita melalui USB secara baik. Kemudian pilih PTP, ya, point to point modenya. Kita klik. Kalau kita sudah portnya 3652, kita klik start. Nah, maka kita akan memperoleh dari DroidCamp ini adalah layarnya, ya. Kita akan memperoleh seperti itu. Kalau ini adalah tampilannya, kalau kita lihat ini juga udah oke. Dapat tampil di sana, ya, seperti itu. Agar kita dapat menjalankan mode HD atau High Definition dari webcam smartphone kita dapat melakukannya dengan cara kita cari file atau folder dari instalasi DroidCamp itu. Biasanya kalau dalam komputer kami itu ada di C, kemudian program files, x86, kita cari DroidCamp di sini. Kemudian di sini ada file atau shortcut dengan nama toggle HD mode. Jadi toggle HD mode kita klik kanan. Kemudian kita run as administrator. Kita yes karena ini user account control. Nah, di sini akan muncul webcam outputnya dalam mode HD, yaitu 480p dengan rasio 4:3, 4 lebar 3 tinggi, atau 720p ini 4:3, atau 720p 16:9. Kita bisa memilih dari sini apakah menggunakan yang 720p
atau 720p ini adalah kualitas HD. Kita akan coba misalnya yang 720x3 ini. Nah, agar kita dapat menggunakannya, kita harus mengokekan untuk restart komputer. Anda klik saja. Setelah kita lakukan mode HD untuk DroidCam kita dapat menjalankannya dalam mode HD. Kita buka DroidCam kita. Kemudian kita coba untuk start. Di sini kita akan memperoleh layar dari tampilan dari DroidCam kita dalam mode yang 720p atau mode HD. Belum full HD tapi modenya HD saja. Nah, DroidCam ini dapat kita manfaatkan untuk misalnya Zoom, meeting, atau kita juga misalnya bisa menggunakannya untuk Open Broadcaster Software, atau juga dapat dipakai untuk meeting misalnya untuk Skype atau chatting yang lain. Misalnya kita menggunakan Zoom di sini. Nah, kita bisa menggunakannya dengan cara kita klik setting, kemudian kita klik video. Nah, di sini kita ada source kamera mana yang dapat kita ingin pakai. Kita dapat menggunakan misalnya bawaan dari webcam dari laptop seperti ini, atau kita dapat menggunakan webcam yang kita baru saja install, misalnya tadi DroidCam Source 3 seperti ini. Kita coba untuk diberikan. Nah, ini adalah gambar dari webcam yang baru saja kita lakukan ya, instalasi. Bandingkan dengan yang pakai webcam dari laptop. Ternyata memang ada masalah di sini di resolusinya, sehingga kita dapat menggunakan dari HP lebih bagus, tambah lebih kualitasnya lebih bagus. Kita dapat menggunakannya untuk meeting, untuk panggilan Skype misalnya, atau dipakai sebagai source untuk Open Broadcaster Software. Sangat menarik bukan? Silakan dicoba. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan dapat menuliskannya dalam komentar. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan like, dan jangan lupa untuk subscribe. Share kepada teman-teman Anda, barangkali akan memberikan manfaat bagi yang memerlukan tata cara menggunakan smartphone untuk webcam di PC kita dengan kualitas HD.